Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, sahabat semuanya. Berjumpa lagi di sini. Pada video kali ini kita akan bahas tentang short circuit yang terjadi pada jalur 19 volt. Itu salah satu penyebabnya adalah adanya masalah pada jalur 3 volt atau 5 volt. Seperti yang kita lihat pada motherboard ini adalah motherboardnya Toshiba dengan kode model motherboard J7D. Kita bisa lihat di sini ini adalah IC controller 3 volt 5 volt, kemudian ini output yang ke 5 volt dan yang ke 3 volt 3.3. Ini 5 volt, ini yang 3 volt. Kemudian motherboard ini kondisinya adalah 3 voltnya short circuit, 19 voltnya short circuit. Kita bisa lihat di sini, ini 19 volt ada di sini ya. Jadi ini salah satu pin dari kapasitor ini yang ke 19 volt V-in, ini yang ke ground ya, sama-sama short. Kita bisa lihat di AVO. Ini juga, ini yang ke, ini 19 voltnya, ini yang ke groundnya. Nah, itu penyebabnya pada motherboard ini tadi sudah kita cek, itu adalah adanya short circuit di jalur 3 volt. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini short circuit juga. Ini juga short circuit. Yang 5 volt aman, tidak short. Nah, bagaimana bisa 3,3 volt ini short kok 19 voltnya short juga? Nah, maka kalau kondisinya seperti ini penyebabnya biasanya memang jalur 3,3 voltnya yang short. Lah kok bisa menjalar ke 19 voltnya? Maka di sini kita tentu tahu bahwa salah satu IC ini, MOSFET ini, yang salah satu pinnya terhubung ke 19 voltnya, ini pin yang lainnya, pin sebelahnya, ini terhubung ke coil, ke output dari blok ini, blok controller 3 volt dan 5 volt ini. Demikian juga yang 5 volt. Ini V-in, ini MOSFET. Out dari MOSFET ini terhubung ke coil, terhubung ke kapasitor ini. Ini MOSFET. Pin yang sini sebelah sini terhubung ke 19 volt. Yang sebelah sini pin nomor 1 sampai 3 ya, terhubung jadi 1. Pin nomor 4-nya gate. Ini pin 1 sampai 3 ini terhubung ke coil ini dan terhubung ke kapasitor ini di bagian plus ini. Bisa jadi MOSFET ini rusak ya, bisa jadi, sehingga menyebabkan antara 19 volt dan 3 volt ini terhubung secara langsung. Baik, kita akan buktikan caranya gimana. Caranya kita bisa lepas dulu kapasitornya, karena ini yang menjadi jembatan antara 3 volt ke MOSFET. Ini yang menjadi jembatan antara MOSFET ini ke poin 3,3 volt. Sekarang kita cek 3.3 voltnya masih short, kemudian yang 19 voltnya sudah tidak short ya. Nah, dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa 19 volt ini kondisinya normal. Nah, sumber masalahnya ada di poin 3 voltnya. Karena 3 volt ini dan 19 volt ini terhubung oleh MOSFET ini, maka di sini ikutan short. Maka bisa dipastikan MOSFET ini rusak. Sekarang kita bisa buktikan lagi. Kita lepas dulu MOSFET-nya, nanti
Kita coba pasang lagi koilnya. Kita cek 3 voltnya short, 12 voltnya tidak short ya, maka bisa dipastikan ini kondisi MOSFET-nya. Kita bisa cek antara pin nomor 123 dan pin 5678. Kalau rusak short dia tuh ya, bisa kita lihat di voltmeter. Kita balik posisinya short circuit, kita balik lagi short circuit ya. Ini bukti bahwa MOSFET-nya rusak. Jadi itu sahabat semuanya, jadi sumber kerusakannya adalah MOSFET ini adalah N channel MOSFET. Kita bisa ganti dengan MOSFET yang normal. Demikian sahabat semuanya, ini salah satu penyebab dari shortnya jalur 19 volt. Tidak selalu disebabkan oleh komponen yang ada di 19 volt itu sendiri. Jadi ternyata shortnya ada di jalur 3 volt. Nah, itu perlu penelusuran lebih lanjut. Jalur 3 volt ini yang short apanya? Yang jelas kita sudah temukan satu ini MOSFET-nya yang menghubungkan antara pin 19 volt ke output dari 3.3 volt. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.